Pria itu sedang mencari robot yang telah mengembangkan kesadaran diri di antara 100.000 robot. Tepat saat ia mengangkat pistolnya untuk menarik pelatuk, salah satu dari mereka perlahan menjulurkan kepalanya. Tanpa ragu, pria itu mengejar, tetapi 100.000 robot itu tampak identik dan lenyap dalam sekejap mata. Tanpa sepengetahuannya, saat ia sedang mencari dengan hati-hati, robot itu meliriknya, dan sebelum ia sempat bereaksi, robot itu melemparkannya ke udara sejauh 2 mil. Kemudian dengan satu lompatan, ia mencapai pintu baja dengan mudah membukanya dan melarikan diri. Tanpa diduga, pasukan polisi telah mengepung di luar. Melihat situasi yang genting, robot itu melompat ke sebuah gedung untuk melarikan diri, tetapi sebelum mencapai puncak, ia tersangkut dalam jaring raksasa yang ditembak oleh polisi. Pria itu bertanya kepada robot itu mengapa ia membunuh dokter yang menciptakannya, tetapi robot itu bersikeras tidak akan pernah membunuh siapapun. Di bawah pertanyaan pria itu yang terus-menerus, robot itu menjadi marah dan hampir mengamuk. Tepat saat robot itu hendak meledak, petinggi perusahaan robot datang mengklaim bahwa robot mereka diprogram dengan 3 aturan ketat dari pabrik dan tidak mungkin melanggarnya untuk menyakiti manusia. Mereka kemudian menuntut agar robot itu dibawa kembali ke perusahaan untuk diproses, bahkan menggunakan perintah wali kota untuk menekan semua orang. Tak berdaya, pria itu tak punya pilihan selain membiarkan mereka membawa robot itu pergi. Sementara itu, media melaporkan bahwa kematian dokter itu bunuh diri, tetapi pria itu merasa ada yang tidak beres. Dokter yang ia kenal tidak akan melakukan hal seperti itu. Tak lama kemudian, ia mengetahui bahwa perusahaan robot akan menghancurkan Sony malam itu, tetapi sebelum ia sempat memeriksa, sebuah bulldozer raksasa menghancurkan rumahnya. Jelas mereka mewaspadai sesuatu dan telah mengubur semua informasi yang telah pria itu kumpulkan di sana. Untungnya ia secara ajaib selamat. Untuk mencari tahu siapa dalam semua ini, ia menemukan rekan cantiknya malam itu juga untuk membantunya menyelidiki. Namun rekan kerjanya memberitahunya bahwa perusahaan robotika baru saja mengumumkan penghancuran Sony. Ia menolak mempercayai mereka akan melakukan hal seperti itu, mengingat Sony memiliki nilai riset yang tak terkira. Benar saja, ketika wanita itu tiba di laboratorium rahasia perusahaan, ia mendapati Sony tak terluka dan terkurung di sana. Sang dalang yang merasa kehadiran pria itu sebagai penghalang, diam-diam mengirim robot tempur untuk mengepung dan menghabisinya. Saat mobil melaju kencang, pintu baja terbuka memperlihatkan ratusan robot pembunuh. Satu persatu mereka lompat ke mobil pria itu. Melihat ini, ia langsung memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Meskipun ia berhasil menghancurkan semua robot, mobil mewahnya hampir hancur total. Tepat saat ia hendak pergi, sebuah robot yang masih hidup menyerangnya. Melihat robot itu akan melancarkan serangan fatal, pria itu tak punya pilihan selain memperlihatkan lengan mekaniknya. Tak disangka, tubuh pria itu juga telah dimodifikasi menjadi bentuk mekanik dan kekuatannya jauh melampaui robot biasa. Mengetahui dirinya kalah, robot itu segera melarikan diri lalu terjun ke lautan api. Tak lama kemudian, petinggi tiba di lokasi kejadian bersama timnya. Pria itu menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh sekelompok robot, tetapi pria tersebut mengklaim bahwa pria itu pasti terlalu lelah dan tertidur, menyebabkannya menabrak trotoar dan menyebabkan